Selamat datang dan terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Renungan Malam Santapan Rohani. Pada malam ini, kita akan menyerahkan rencana dan impian kita kepada kehendak Tuhan. Sebelum kita memulai, cobalah mengambil posisi senyaman mungkin. Tariklah nafas yang dalam dengan tenang. Lepaskan setiap ketegangan dalam tubuh Anda saat Anda datang untuk mendengarkan firman Tuhan dan diingatkan kembali akan kebesaran serta kasih-Nya yang tak terbatas bagi Anda. Sekalipun Anda tidak dapat melihat atau merasakannya, Dia senantiasa berkarya dalam diri Anda, karya agung ciptaannya. Tuhan terkasih, Engkau mengetahui setiap impian yang tersimpan di dalam hatiku. Bahkan impian-impian yang kututup rapat dari dunia. Ada hal yang ingin kuraih, versi diri yang kukejar, dan kehidupan yang kurindukan. Malam ini, ingatkanlah kembali bahwa Engkau sanggup melakukan jauh lebih banyak melalui hidupku daripada yang dapat kupinta atau kubayangkan. Genapilah impian-impianku menurut cara-Mu, bukan menurut caraku. Tuhan berfirman melalui Yesaya 55 ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalan-Mu, dan rancanganku dari rancangan-Mu. Kita semua memiliki harapan dan impian. Ada hal yang kita minta kepada Allah karena kita berpikir hidup akan menjadi lebih baik dan tujuan hidup kita akan semakin jelas apabila semuanya itu terwujud. Namun, mungkin ayat malam ini sedang mengingatkan kita bahwa impian kita masih terlalu kecil. Kita masih berharap terlalu sedikit dari Allah. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalan-Mu, dan rancanganku dari rancangan-Mu. Kita bermimpi dengan pikiran dan kemampuan manusia yang terbatas. Seringkali impian kita juga dibayangi oleh pengalaman yang mengecewakan di masa lalu. Tetapi rancangan Allah atas hidup Anda tidak mengenal batas. Jalannya, kasih-Nya, dan kuasa-Nya jauh melampaui apapun yang dapat kita bayangkan. Rasul Paulus mengingatkan kita dalam Efesus 3 ayat 20 bahwa Allah dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Karena itu, marilah kita menyerahkan impian kita beserta segala keterbatasannya ke dalam tangan Allah sambil berkata, "Jadilah kehendak-Mu." Lalu, nantikanlah dengan penuh iman apa yang akan Dia kerjakan. Apa yang Anda harapkan akan terjadi pada sisa tahun ini? Gunakanlah sisa waktu di tahun ini
dengan menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan, agar Dia melakukan jauh lebih banyak daripada yang dapat Anda minta atau bayangkan. Kini saatnya kita masuk dalam doa. Tariklah nafas dalam-dalam, lalu hembuskan perlahan untuk melepaskan setiap ketegangan. Hadirat Tuhan adalah tempat untuk beristirahat dan merasakan damai. Bernafaslah, arahkanlah hati Anda kepada hadirat Allah. Ia berjanji mendengar setiap kata yang kita ucapkan, bahkan di dalam hati kita. Mari berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Tuhan atas langit dan bumi, kubawa kembali seluruh rencanaku kepadamu. Aku teringat kembali bahwa setiap nafas yang kuhirup adalah milik-Mu, dan setiap detik kehidupanku anugerah dari-Mu. Siapakah aku sehingga Engkau begitu mengenal dan peduli kepadaku secara pribadi? Aku ingin mengikuti kemanapun Engkau memimpin. Bentuklah hatiku agar semakin selaras dengan hati-Mu. Bapa, biarlah jalan-Mu menjadi jalanku. Biarlah setiap harapan dan impianku mengikuti kebaikan dan kehendak-Mu. Tolonglah aku melepaskan hal-hal yang sesungguhnya tidak penting, sehingga aku dapat berpegang semakin erat pada apa yang memuliakan nama-Mu. Amsal 19 ayat 21 berkata, "Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana." Mari kita menutup renungan ini dengan doa. Bapa Surgawi, perubahan yang sejati berawal dari hidup yang tinggal bersama-Mu dan bertumbuh dalam kasih kepadamu. Tolonglah aku meluangkan waktu bagi-Mu setiap hari. Saat aku melakukannya, ubahkanlah aku semakin serupa dengan anak-Mu, sehingga aku dapat hidup dalam kepenuhan setiap berkat-Mu dan membagikannya kepada setiap orang yang kutemui. Amin.